Di tengah denyut jantung Afrika Tengah, mengalir sungai yang bukan hanya sekadar sungai. Ia adalah nadi kehidupan, jalur kematian, dan gerbang ke dunia yang tak kasat mata. Sungai Kongo, tubuh air yang deras dan gelap, menyimpan rahasia yang tak sanggup diuraikan oleh cahaya mentari. Dan dari sanalah muncul seekor makhluk. Bukan sekadar ikan, melainkan legenda yang bernafas. Hydrosinus Goliath, sang harimau air, penjagal dalam sunyi, si penguasa terdalam. Orang-orang di tepi sungai memberinya banyak nama. Di beberapa desa, ia disebut Mbenga, artinya setan air. Di kalangan pemancing profesional, ia disebut The Goliath Tigerfish, ikan bertaring yang bahkan buaya pun waspada saat air mulai bergolak. Dan dalam legenda yang lebih tua dari pohon-pohon baobab, ia adalah reinkarnasi roh perang, dihantarkan arus dari dunia roh ke dunia manusia. Sang Goliath bukanlah sembarang ikan. Tubuhnya seakan dipahat dari baja, dengan panjang yang bisa mencapai 1,5 meter dan berat hingga 50 kg. Kulitnya bersisik kasar, dengan kilau keperakan yang berkilat seperti pantulan petir dalam badai malam. Tapi yang paling menggetarkan adalah taring-taringnya. 32 gigi melengkung tajam, masing-masing sepanjang hampir 5 cm. Tertanam di rahang yang bisa meremukan mangsa dalam sekejap. Secara ilmiah, ia adalah anggota keluarga Alestidae, kerabat jauh dari tetra kecil yang berenang tenang di akuarium rumah. Tapi jangan tertipu oleh kekerabatan. Sang Goliath bukan ikan untuk dipelihara sembarang. Ia adalah predator apex, puncak rantai makanan, dengan kecepatan ledakan yang mampu mengejutkan ikan tercepat sekalipun. Sensor elektroreseptor di garis rusuknya membuatnya bisa mendeteksi denyut jantung mangsa, bahkan dalam kegelapan mutlak air Kongo. Ia tidak hanya memangsa, ia berburu dengan strategi. Ia menyerang dari bawah, dari bayang-bayang arus, menyergap ikan-ikan besar, bahkan kadang burung air yang lengah. Habitatnya adalah wilayah terdalam sungai Kongo dan anak-anak sungainya, di mana air berputar seperti pusaran taap berujung, di mana oksigen tipis dan cahaya hampir tak menembus. Di sanalah sang Goliath berdiam, menanti waktu yang tepat untuk menyerang. Wilayah perairan ini adalah simfoni kematian dan kehidupan. Buaya Nil mengintai dari tepian. Hipopotamus berenang diam-diam di malam hari. Tapi di bawah air, tak ada makhluk yang lebih ditakuti selain Goliath. Ilmuwan telah lama mencoba mengawasi pergerakannya, namun sinyal pelacak sering hilang, entah karena derasnya arus, atau karena sang Goliath sendiri menghancurkannya. Ada teori bahwa spesies ini mampu menempuh jarak ratusan kilometer, mengikuti arus, menjelajah dan mendominasi, seperti seorang panglima yang tak pernah puas akan wilayah kekuasaannya. Konon dalam cerita rakyat suku Bangala, Goliath bukan hanya ikan, melainkan penjelmaan prajurit tua yang dikutuk untuk terus memburu jiwa di dalam air. Ia tidak lapar karena perut, kata seorang tetua. Ia lapar karena dendam. Banyak cerita menyebutkan bahwa suara arus yang bergemuruh di malam hari adalah suara tawa sang Goliath saat ia menjatuhkan mangsanya. Dalam kisah yang diceritakan turun-temurun, ada seorang nelayan muda yang menangkap seekor Goliath muda. Malam itu, seluruh desanya diteror oleh banjir yang datang tiba-tiba. Dan ketika air surut, sang nelayan ditemukan dengan tubuh yang tak utuh. Sejak saat itu, menangkap Goliath dianggap sebagai pengkhianatan terhadap roh sungai. Tentu ilmuwan menyebut ini hanya tahayul. Tapi siapa yang bisa menyangkal aura misteri yang membungkus ikan ini? Siapa yang bisa menjelaskan mengapa Goliath hampir mustahil ditangkap dalam jumlah banyak, bahkan dalam ekspedisi profesional? Dan kini, mari kita melangkah ke dunia yang jauh dari sungai Kongo, dunia kaca dan filter, dunia para penghobi predator. Ya, ada mereka yang berani membawa sang Goliath ke dalam akuarium. Sebuah tindakan yang oleh banyak orang dianggap gila, namun juga penuh gairah dan dedikasi. Untuk memelihara Hydrosinus Goliath, dibutuhkan akuarium tak kurang dari 5.000 liter. Itu pun hanya untuk spesimen muda. Akuarium harus dirancang seperti labirin, dengan arus buatan yang menyerupai sungai deras, bebatuan besar sebagai tempat bersembunyi, dan pencahayaan minim untuk meniru habitat alaminya.
Sistem filtrasi harus sangat kuat. Ikan ini menghasilkan limbah dalam jumlah besar, dan ia sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air. pH ideal berada di kisaran 6,5 sampai 7,5, dengan suhu stabil antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Pergerakan arus dalam akuarium harus dibuat sedemikian rupa agar sang Goliat merasa seperti di rumah, karena tanpa arus, ia akan mengalami stres yang mematikan. Bahkan, jangan bermimpi memberinya pelet. Ia menolak segalanya kecuali ikan hidup atau daging segar. Beberapa penghobi memberinya ikan tilapia kecil, udang, atau bahkan potongan daging ikan besar. Namun pemberian harus hati-hati. Ikan ini sangat agresif, bahkan bisa menabrak kaca akuarium saat terkejut. Dan jangan pernah mencampurkannya dengan ikan lain. Sang Goliat tak punya teman, hanya mangsa. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan saat kita menatap mata seekor Goliat tigerfish. Pandangan itu tidak kosong seperti kebanyakan ikan, melainkan penuh kesadaran, hampir seperti makhluk yang tahu siapa dirinya. Pemangsa, penguasa, legenda, yang mengingatkan kita akan alam yang belum sepenuhnya kita jinakan. Di balik setiap kemajuan teknologi, di balik kaca akuarium termodern pun, ia tetap liar. Ia tetap membawa napas Sungai Kongo, arus masa lalu, dan suara gema dari dunia yang lebih tua dari kita. Dan mungkin dalam tiap detik kita menatapnya, kita melihat bukan hanya seekor ikan, tapi juga bayangan diri kita sendiri, sisi liar yang terkubur oleh kenyamanan, sisi pemberani yang terkikis oleh kebiasaan. Hydrocinus Goliath bukan hanya sebuah spesies, ia adalah cerita, ia adalah tantangan. Ia adalah penanda bahwa masih ada wilayah-wilayah di bumi ini yang belum bisa kita kuasai, yang hanya bisa kita kagumi dari kejauhan. Atau bagi mereka yang cukup berani, dari balik kaca tebal dan degup jantung yang tak tenang. Di dunia yang makin jinak, ia tetap buas. Di zaman yang serba pasti, ia tetap misteri. Dan di tengah sunyi malam, suara arus deras mungkin masih membawa bisikan. Goliat belum tidur, ia menanti, ia melihat, ia mengingat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah predator agung lainnya.